Konflik Rusia-Ukraina yang terjadi di tahun 2021 hingga 2022 sekarang ini memiliki dampak besar dalam berbagai bidang, tidak hanya terhadap kedua negara yang berkonflik, namun juga terhadap negara-negara internasional. Salah satu bidang yang terdampak akibat konflik ini adalah bidang ekonomi. Di Indonesia sendiri, dampak konflik Rusia-Ukraina dalam bidang ekonomi ini juga turut dirasakan. Salah satu imbasnya adalah terhadap harga minyak goreng. Tingginya permintaan akan minyak membuat terjadinya kelangkaan minyak, sehingga harga minyak goreng pun melambung tinggi. Harga minyak goreng yang semula bahkan tidak menembus angka Rp15.000 per liternya, kini bisa mencapai Rp25.000 per liternya. Bahkan di beberapa daerah, harga minyak goreng ini sempat menembus Rp75.000 per liternya. Jika ditinjau dari manajemen rantai pasokan atau yang kita kenal dengan supply chain management, diduga terjadinya kenakalan antara pihak supplier dan penjual atau pelanggan yang disinyalir melakukan penimbunan minyak goreng untuk meraup keuntungan pribadi. Lalu apakah hal tersebut benar adanya? Welcome back to Clevercast, podcast yang ngobrolin berita up to date dengan santai, cerdas, dan pastinya menarik untuk disimak. Bersama saya, Devina Udecayani, sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast serta diskusi hari ini dengan topik kelangkaan minyak goreng ditinjau dari supply chain management. Baik teman-teman, telah hadir di tengah-tengah kita berbagai entitas yang ada di Indonesia, yakni ada pihak pemerintah, masyarakat, pedagang, pengusaha kelapa sawit, pengamat ekonomi, Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia atau AIMMI, dan juga mahasiswa. Baik, langsung saja teman-teman untuk membuka diskusi kita pada hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari pemerintah. Di sini telah hadir perwakilan Kementerian Perdagangan. Selamat pagi Bapak Rizky Basyair, bagaimana kabarnya Bapak? Terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja. Jadi tidak dapat kita pungkiri terkait kenaikan minyak goreng saat ini yang disebabkan oleh kenaikan CPO atau crude palm oil di dunia saat ini memang membawa dampak besar terhadap kenaikan harga minyak. Kemudian hal lain yang mungkin menyebabkan kelangkaan ini terjadi adalah adanya penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu adanya tindakan penyelundupan minyak goreng ke luar negeri yang berjumlah besar. Kemudian yang terakhir adalah adanya aktivitas pembelian dalam skala besar di luar kebutuhan, yang mana dampak yang kita tahu sekarang bahwa harga minyak melonjak naik, dan pemerintah sampai saat ini masih berusaha untuk mengatasi masalah ini. Baik, terima kasih Bapak Rizky. Jadi dari penjelasan pihak pemerintah tadi, Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa memang ada indikasi permainan ya dalam naiknya harga minyak goreng ini. Lalu apa tanggapan masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akan mahalnya harga minyak goreng ini? Di sini sudah hadir perwakilan masyarakat, ada Ibu Fitria. Halo Ibu, bisa mendengar suara saya? Halo juga Mbak, bisa kok. Baik Ibu, silakan Ibu bisa memberikan tanggapannya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak ya. Ya, jadi saya sendiri sebagai masyarakat dan menjadi ibu rumah tangga juga, saya tuh merasa sangat-sangat kecewa ya pada keadaan yang terjadi saat ini, di mana minyak goreng yang langka dan bahkan berimbas ke harganya yang naik juga, membuat kami terutama ibu-ibu rumah tangga terkadang harus mengantri ya sekitar 1 hingga 2 jaman apabila ada informasi mengenai ketersediaan minyak goreng. Contohnya kemarin saya sempat antri di pasar dan juga Indomaret. Jika Bapak atau Ibu sekalian bertanya untuk apa, jadi apa yang kami lakukan ini hanya untuk mendapatkan minyak goreng agar anak dan suami kami di rumah ini bisa makan makanan seperti tempe dan tahu, yang mana menu ini merupakan menu utama ya buat keluarga saya, Pak Bu, dan juga mungkin menu utama juga buat keluarga-keluarga yang lain. Waktu itu saya sempat mendengar di beberapa berita ada seorang ibu rumah tangga yang meninggal karena mengantri minyak goreng. Mungkin pada saat itu karena terlalu banyak antrian. Jadi ya mungkin karena terlalu berdesak-desak seperti itu. Dan saya juga khawatir ya dengan kejadian tersebut, ditambah lagi dengan harga minyak gorengnya yang naik turun. Memang waktu itu pemerintah ini sempat menurunkan harga minyak, maksimumnya itu per liter Rp14.000. Tetapi saat ini kan harga ini kembali mahal ya, dan saya selaku masyarakat sangat-sangat berharap agar pemerintah dapat kembali menstabilkan harga minyak goreng. Karena jujur ya Pak Bu, pendapatan kami ini tidak bertambah dengan naiknya harga minyak goreng, bahkan justru pengeluarannya yang makin bertambah. Dan jika hal ini terjadi secara terus-menerus, lantas apa yang harus kami lakukan untuk membiayai kebutuhan hidup jika harga untuk bahan-bahan dapur ini sangat-sangat menggila? Besar harapan saya agar pemerintah ini benar-benar mengupayakan untuk menstabilkan kembali harga minyak goreng. Dan semoga keluh kesah dari masyarakat
bisa didengar oleh Bapak dan Ibu sekalian yang bertugas untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Fitria mewakili pihak masyarakat. Di sini kita jadi tahu ya teman-teman bagaimana keluh kesah masyarakat terhadap akan adanya naiknya harga minyak goreng ini ya begitu. Saya sendiri juga penasaran sih dengan kenaikan harga minyak goreng ini apakah menjadi keuntungan bagi pengusaha kelapa sawit atau malah sebaliknya. Di sini sudah hadir perwakilan pengusaha kelapa sawit, ada Bapak Randy Afif. Bisa mendengar suara saya, Bapak? Ya, bisa, Mbak moderator. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik, mungkin bisa langsung saja dijawab pertanyaan saya tadi, Bapak. Baik, terima kasih Kak moderator. Jadi mungkin dari rekan-rekan semuanya bertanya-tanya kira-kira dari perspektif pengusaha kelapa sawit bagaimana kita meraup untung atau bagaimana. Jadi kita dengan adanya kenaikan CPO atau minyak goreng dan lain sebagainya di dunia, tentu hal tersebut membawa dampak bagi harga sawit mentah di pasaran. Dan hal itu dengan adanya harga sawit yang naik, kami memproduksi kelapa sawit pun mengalami kenaikan sebenarnya. Dan jujur itu adalah sebuah hal yang baik. Namun jika dilihat dari tingkat permintaan akan bahan mentah, kelapa sawit yang sangat tinggi, sementara jika kita lihat produksi kelapa sawit pun itu nggak bisa setiap saat. Sehingga di sana mungkin kita sebagai pengusaha kelapa sawit mengalami sebuah kendala ataupun persoalan. Namun jika kita bicara pada forum kali ini, di mana kita berbicara soal supply chain management, kita perlu mengetahui kira-kira dari segi rantai pasokan, kira-kira apa yang menjadi kendala pada kondisi kenaikan CPO ini. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana kita mengatasi dengan banyaknya permintaan. Ternyata persediaan kelapa sawit ini belum mampu untuk mengakomodasi, sehingga gagallah sebuah planning di mana perencanaan, kemudian juga mulai dari keberlangsungan kegiatan produksi, mulai dari pemasokan bahan baku, kegiatan produksi hingga kegiatan distribusi, yang dimana mungkin jika kita kaji lebih dalam, kenaikan CPO pada kali ini, pada hari ini pun itu banyak berkutik pada kegiatan distribusi yang kurang optimal. Nah, saya sebagai pengusaha kelapa sawit di sini kurang mampu juga untuk bisa mengambil space lebih dalam kegiatan distribusi tersebut, sehingga bisa kita katakan bahwa kegiatan distribusi CPO atau minyak goreng dan lain sebagainya ini juga kurang optimal, karena saya pun sebagai pengusaha di sini merasa meskipun ada kenaikan harga itu juga tidak secara signifikan merubah atau menaikkan pendapatan saya, karena ini mungkin lebih berkaitan pada peningkatan permintaan saja. Sedangkan permintaan pun ini hanya bisa kita berikan atau kita layani dengan sesuai kapasitas dari kapas sawit yang saya miliki juga. Sehingga dari sini mungkin saya sebagai pengusaha kelapa sawit pun sebenarnya merasakan hal yang kurang enak juga. Karena apa? Karena di lain hal, saya sebagai pengusaha kelapa sawit, saya juga menjadi orang atau penikmat atau pengguna dari minyak goreng itu sendiri. Sehingga dari sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan di mana dengan adanya kenaikan ini, saya sebagai pengusaha kelapa sawit mendapatkan keuntungan sedikit karena ada peningkatan permintaan bahan baku di pasar. Cuma dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi pasti disinyalir bahwa ada ketidakefisienan, ada mungkin indikasi-indikasi yang dimana itu kita sebagai pengusaha kelapa sawit pun belum mampu untuk bisa melakukan controlling, planning untuk kegiatan-kegiatan setelah kegiatan produksi. Mungkin kalau dari segi pengusaha kelapa sawit cukup itu aja, Kak Moderator. Mungkin bisa langsung dilanjut. Baik, terima kasih banyak Bapak penjelasannya. Jadi ternyata tetap ada dampak negatif begitu ya Bapak yang dirasakan oleh pihak pengusaha kelapa sawit ini, terutama karena proses produksi sawit ini yang terbatas, dan tentunya pengusaha kelapa sawit ini juga merupakan seorang konsumen yang membutuhkan minyak goreng seperti itu ya, jadinya juga mengalami kerugian. Nah, baik, mungkin dari pengamat Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia, ada AIMMI, di sini ada Bapak Muhammad Irsik, mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak? Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Saya sekedar menambahkan dari Pak Randy tadi selaku pengusaha kelapa sawit, bahwasanya memang benar bahwa pengusaha sawit tidak semerta-merta meraih keuntungan yang sangat tinggi dan bisa berfoya-foya di atas penderitaan orang lain. Perlu saya informasikan bahwa sebelumnya hasil produksi sawit mentah yang ditanamkan
dalam program penyediaan minyak adalah sebesar 11 juta liter. Dan kita belum dapat memenuhi hal tersebut. Salah satunya dikarenakan karena volume panen sawit di semester kedua tahun 2021 mengalami penurunan. Dan terakhir adalah adanya gangguan logistik yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih atas tambahannya Bapak Irsik. Nah, jadi teman-teman di sini kita sama-sama tahu ya bahwa tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan dari adanya kenaikan harga minyak goreng ini kecuali mafia minyak goreng itu sendiri. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana sisi dari pedagang ya teman-teman. Apakah sebenarnya pedagang yang merasakan ini terhadap fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini? Di sini sudah ada perwakilan pedagang. Bagaimana Ibu Sarum Muharoma? Apakah dapat mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Baik Ibu, silakan Ibu bisa memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Devina atas waktunya. Berbicara mengenai hal ini, saya rasa bagi kami yang berdagang minyak, jujur nih, sangat merugikan bagi kami. Lain halnya dengan mereka, para pedagang yang menimbun stok dan lain sebagainya. Tapi bagi kami situasi seperti ini sangat mempersulit, sebab kami juga harus berusaha untuk mendapatkan pasokan minyak, belum lagi ditambah jumlah pembelian minyak yang berkurang, dikarenakan harga yang sangat mahal dan masyarakat mulai menghemat konsumsi minyak. Nah, hal ini sangat kami rasakan pada saat harga minyak maksimum ditetapkan sebesar 14.000 per liternya. Jadi kami pada saat itu kesulitan memasak minyak lantaran permintaan yang begitu banyak. Namun sekarang ketika minyak goreng naik lagi menjadi 20 ribuan ke atas per liternya, stok minyak berlimpah, namun pembeli mulai berkurang. Selain pedagang minyak goreng seperti saya, banyak pedagang-pedagang lain, yaitu contohnya seperti mereka yang berdagang gorengan, makanan yang memerlukan minyak pun juga saya rasa turut merasakan imbasnya. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih Ibu Syarul Muharoma. Benar sekali ya Ibu, saya juga setuju terhadap kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang, khususnya di sini pada pedagang gorengan ya, yang pastinya mereka itu sangat membutuhkan minyak goreng. Nah, mereka ini terpaksa harus memutar otak begitu ya Ibu, antara menaikkan harga gorengannya atau memperkecil ukuran gorengannya. Nah, baik, saya juga penasaran nih sama komentar dari pengamat ekonomi. Di sini sudah hadir Ibu Yolanda. Selamat pagi Ibu, apakah dapat mendengar suara saya? Ya, selamat pagi, bisa Mbak? Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, baik Mbak. Baik, silakan Ibu. Mungkin terkait fenomena yang terjadi saat ini, menurut Anda bagaimana yang sebenarnya salah dalam situasi saat ini? Silakan Ibu. Ya, baik. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya jika kita mencari pihak yang salah, maka sangat karena ada banyak sekali variabel yang sebenarnya dapat dipertimbangkan adalah kesalahan yang perlu diperbaiki. Namun, menurut saya, mahalnya harga minyak goreng ini bisa saja disebabkan oleh permasalahan dalam bidang distribusi. Yang kita tahu bahwa dalam proses distribusi, pihak penyetok yang mengirim barang bisa saja melakukan tindak kecurangan yang tidak adil dan memihak. Dalam supply chain management, demikian tentang barang yang dipasarkan dari pihak perusahaan melalui online website atau pasar online yang bisa saja tidak dari pihak perusahaan melalui pihak distributor. Namun bagi produk yang notabene kebutuhan pokok dan produksi secara besar-besaran, distributor adalah hal yang sangat penting. Jadi di sini saya mau katakan adalah sebaiknya proses distribusi dilakukan secara transparan agar tidak dicurigai atau bahkan terjadi kecurangan seperti penyelundupan barang dan penimbunan seperti yang terjadi di Manggarai Barat, penyelundupan barang di mana terdapat 10 juta ton minyak goreng yang diselundupkan yang berasal dari Surabaya, itu menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Yolanda atas tanggapannya. Jadi menurut Anda, pihak yang berwajib di sini harus memberi perhatian lebih ya Ibu terhadap proses distribusi minyak goreng ini supaya distributor mafia ini juga bisa diamankan begitu ya. Baik, mungkin sekarang saatnya kita dengar dari pihak mahasiswa atau bisa dibilang aktivis muda kita. Di sini telah hadir Mbak Arin. Bagaimana Mbak Arin? Kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Mbak, langsung saja bisa disampaikan pendapatnya. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Hidup mahasiswa. Baik, jadi saya mewakili teman-teman mahasiswa berterima kasih sebab kami diundang dan dilibatkan dalam podcast ini. Kami sebagai mahasiswa ini mengucapkan turut berbelasungkawa atas keterlambatan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Kami sendiri jujur ya, merasa sangat kecewa. Sebab sejak akhir November 2021 lalu, kenaikan harga minyak ini sudah mulai meresahkan masyarakat.
Hingga pada 6 bulan setelahnya, yakni pada bulan April ini ya, harga minyak ini tak kunjung turun. Kami ini turut heran, negara dengan kelapa sawit terbesar, negara dengan kelapa sawit terbanyak ini bisa kekurangan minyak goreng, bahkan hanya untuk menggoreng nasi di rumah masyarakat ini sulit sekali ya minyak ini didapatkan. Selama 5 bulan kami tunggu dan kami serahkan sepenuhnya kepercayaan kami terhadap pemerintah, namun kami ini tak mendapati apa-apa. Belum lagi kesulitan ekonomi di masa pandemi usai, kesulitan makan gorengan karena tak punya minyak ini pun datang. Agaknya sangat sulit ya hidup di negara Indonesia tercinta ini. Karena rasa geram kami lantaran tak ada aksi nyata dari pemerintah, kami pun menuntut pemerintah untuk dapat membenahi negeri ini. Tepatnya pada tanggal 11 April tahun 2022 lalu ya, kami para mahasiswa di bawah naungan BEM SI pun berinisiatif untuk turun ke jalan. Meskipun di tengah terik matahari dan sedang berpuasa ya, semangat kami ini tak pudar. Demi negeri tercinta ini yang lebih baik. Kami tak menyerah dan kami pun melakukan aksi lagi dan lagi agar pemerintah ini tak lupa akan tanggung jawabnya. Demikian sampai hari ini, kami masih tetap mengharapkan pemerintah untuk peduli, sebab kami tahu bahwa keadilan memang sulit ditegakkan di negara ini. Tetapi apakah kami salah jika kami ini masih berharap? Atau memang pemerintah sekarang ini sudah tak ada harapan lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Arin selaku perwakilan mahasiswa. Begitu on fire ya penyampaian dari Mbak Arin barusan ya. Jadi kita tahu bahwa para mahasiswa sendiri ini telah melakukan beberapa aksi unjuk rasa ya di berbagai daerah. Meski sempat banyak kritikan akan penggunaan bahasa yang dinilai kurang sopan ya mungkin dan juga peristiwa pemukulan terhadap dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, namun tetap ada niatan baik dari beberapa orang yang benar-benar hendak memperjuangkan keadilan dan keajaiban hukum di negeri ini. Baik, terakhir mungkin kita akan dengar tanggapan dari pemerintah kembali bersama perwakilan Kementerian Perdagangan setelah mendengar pendapat, masukan dan cerita dari berbagai entitas yang sudah hadir pada podcast hari ini. Dipersilakan pada Bapak Rizky Basyair untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Moderator. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sebelumnya kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, yang mewakili dan membawa nama baik dari tiap-tiap komunitasnya. Saya juga mengapresiasi keberanian dan kejujuran teman-teman dalam menyikapi situasi yang kita hadapi bersama. Saya tahu ini merupakan tanggung jawab besar pemerintah dalam memastikan masyarakat Indonesia sejahtera. Namun orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan ini juga adalah manusia. Mereka hanyalah manusia biasa. Oleh karena itu kami juga ingin meminta bantuan dan dukungan Anda dan kita semua untuk bersama-sama menghadapi masa sulit ini. Kami juga kesulitan. Kami juga butuh minyak untuk masak, kemudian untuk menggoreng juga. Kami juga makan gorengan loh. Jadi bukan hanya masyarakat yang merasakan mahalnya minyak saat ini, kami juga merasakan itu. Dan satu lagi, kami telah melakukan banyak upaya yang mengevaluasi upaya yang kami lakukan ini, mulai dari membuat program minyak murah, kemudian memberikan subsidi kepada masyarakat, kemudian menetapkan harga eceran tertinggi, sampai yang terbaru yang akan dilakukan adalah pelarangan ekspor minyak ke luar negeri dengan tujuan memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Itu semua kami lakukan dan kami evaluasi guna melihat mana peraturan yang paling bagus untuk menangani krisis ini. Terbaru, kami juga melalui Kejaksaan Agung pada tanggal 19 April 2022 lalu sudah berhasil menetapkan 4 tersangka mafia minyak, yang mana 3 diantaranya berasal dari pihak swasta dan sangat disayangkan satu lagi adalah seorang pejabat pemerintahan dan Direktur Jenderal Perdagangan Negeri Kementerian Perdagangan itu sendiri. Kedepannya kami pasti akan berusaha untuk memberantas segala mafia minyak yang masih belum terungkap dan lebih memperhatikan juga distribusi minyak goreng agar tetap tak terjadi penimbunan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Nah, sekian, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Bapak Rizky. Jadi itu dia teman-teman podcast dan diskusi kita hari ini dengan 7 entitas yang sangat luar biasa ya dalam membahas kelangkaan minyak goreng kali ini. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan lewat diskusi ini adalah bahwa fenomena minyak goreng ini yang mengalami kenaikan harganya dalam negeri ini cukup menjadi hal yang membingungkan ya, terutama bagi negara penghasil CPO atau crude palm oil terbesar di dunia, namun gagal memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri yang mana terjadi kelangkaan dan menyebabkan kenaikan harga minyak terutama minyak goreng. Banyak dugaan ya teman-teman dari berbagai penyebab adanya masalah ini, salah satunya adalah oknum yang ingin meraup keuntungan lewat ekspor minyak ke luar negeri dikarenakan harga CPO dunia ini sedang sangat tinggi. Namun hal lainnya yang tidak dapat dipungkiri adalah adanya tidak kecurangan ya teman-teman antara pihak supplier dan pihak penjual atau oknum tertentu untuk ditimbun dan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Dan dari sini marilah kita saling belajar untuk tidak egois dan mementingkan keuntungan pribadi saja agar semua pihak ini bisa bahagia tanpa harus membuat orang lain menderita.
Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Semoga lewat podcast hari ini banyak hal baik yang dapat kita petik dan tentu saja dapat menambah pengetahuan kita semua. Saya Devina Widyacayani, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun tindakan. Salam sehat selalu and see you on the next podcast. Sampai jumpa teman-teman.